Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat ahli zikir dimanapun tempat, yang niatnya semata-mata mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah nyata sobat. Mungkin para sobat yang sempat melihat live saya zikir bersama, saran saya itu siapapun yang menyiarkan dengan tema-tema zikir, tadarus, atau doa-doa, atau sholawat, jangan dianggap sepele. Hakikatnya mereka atau saya itu sebenarnya ketika saya menyiarkan live zikir bersama itu tidak semata-mata mengharap viewernya, melainkan saya tuh ingin ngajak teman-teman berzikir bersama, berdoa bersama, untuk kemudian mengharap, sama-sama mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hajat yang paling mendesak ini utamanya itu dapat Allah kabulkan di luar yang kita duga. Hari ini tanggal berapa ini ya? Hari ini hari Selasa tanggal 22 Juli. Selesai saya melakukan siaran live zikir bersama teman-teman yang kebetulan ikut menyimak. Kemudian saya iseng buka rekening, buka aplikasi bank. Ternyata di luar yang saya kira itu ada saldo masuk sesuai yang saya butuhkan hari ini. Masya Allah. Padahal saya itu nggak pernah ngebayangin bahwa orang itu tuh bakalan transfer pada hari ini kan gitu. Iya sih, memang dia itu punya punya tanggungan gitu, tapi bukan waktunya hari ini gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba beliau mentransfer uang yang jumlahnya itu sesuai dengan yang saya butuhkan hari ini. Dan semua itu tuh bukan tiba-tiba, melainkan karena satu, saya berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya pada Allah. Satu, dua, dengan keyakinan penuh. Ketiga, selama belum terkabulkan jangan berhenti gitu loh, mengharap ridhonya Allah gitu. Hari ini dan sebenarnya bukan hari ini aja, setiap kali saya menghadapi masalah yang sudah nggak tahu lagi caranya, itu pasti akan ada kejutan-kejutan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena saya yakin Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatunya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin buat Allah, buat hambanya yang meminta dengan sungguh-sungguh. Jadi makanya kalau ada siaran live, ngajak berzikir bersama, ngajak sholawat bersama, siapapun orangnya, sebaiknya jika memang kita sedang membutuhkan, sedang ada hajat yang memang butuh support, ya itu dimanfaatin. Karena semakin banyak orang yang ikut berzikir, semakin banyak orang yang ikut berdoa, itu semakin menjadi satu kesatuan doa kita bersama. Mungkin doa kita yang tidak dikabulkan, tapi doa teman yang lain yang memang terkabul, akhirnya kita ikut terkabul. Bisa jadi hari ini doa saya tidak terkabul, mungkin doa teman saya yang ikut menyimak tadi pagi yang terkabul, akhirnya saya ikut dikabulkan gitu loh. Itu loh manfaatnya kita suka ngajak zikir bersama setelah sholat subuh, yaitu
mendoakan kedua orang tua, bersolawat, kemudian mengagung-agungkan asma Allah dengan mengharap hanya kepada Allah, tidak dengan yang lain, hanya kepada Allah. Pasti Allah kasih. Yakinlah, ketika doa kita belum terkabul, artinya Allah punya rencana. Allah punya rencana yang terbaik dari rencana kita yang paling baik. Atau bisa jadi Allah itu sedang menguji, mengetes saya seberapa ikhlas kita berdoa. Setelah berkali-kali berdoa nggak dikabulkan juga. Gagal itu ketika kita berhenti berdoa. Itu Allah tahu kapan waktunya kita dikabulkan doa. Ya, semangat sobat. Insya Allah pasti ada jalan kalau kita dekat sama Allah, kalau kita berharap penuh kepada Allah. Pasti itu pasti, nggak ada yang nggak mungkin. Ya begitu aja ya sobat ya. Semoga ini menjadi pencerahan khususnya buat diri saya yang secara pribadi mengalami berbagai macam keajaiban yang Allah tunjukkan kepada saya dengan wasilah zikir-zikir yang kita kumandangkan baik di luar live maupun di live. Ingat, ketika seseorang menyiarkan live atau tadarus sholawat, jangan terus diartikulasikan hanya demi mencari viewer. Enggak. Saya sendiri pure, enggak berharap, bahkan enggak ada yang nonton pun enggak peduli. Justru saya mengharap ada orang yang ikut berdoa dengan harapan doa saya juga doa yang ikut. Begitu aja lah, semoga semakin semangat berzikir, berdoa. Tentunya kita tetap bekerja, berusaha sesuai porsinya.